Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Plus. Terima kasih kepada teman-teman yang udah support saya, yang udah ngasih ide-ide yang menarik. Dan alhamdulillah kali ini saya dapat ide yang sangat menarik, yaitu saya akan ngobrol bareng robot AI. Kalau di film-film, robot AI itu robot tuh udah banyak yang menguasai dunia. Banyak pekerjaan manusia yang udah dikerjain oleh AI. Dan kita langsung tanya aja kepada robot AI teman-teman. Halo Robot AI, selamat sore. Halo bro, selamat sore juga. Gimana hari ini? Ada yang bisa aku bantu atau mungkin ada yang mau kita obrolin santai? Kita ngobrol santai, tapi ini konteksnya itu sangat menarik. Karena ingin gue tanyakan, masa depan manusia di era AI yang makin canggih. Wah, itu topik yang benar-benar dalam sih bro. Menurutku, masa depan manusia di era AI yang makin canggih itu bakal banyak pergeseran. Ada potensi luar biasa, kayak produktivitas yang meningkat, tapi di sisi lain, tantangan etika dan ketimpangan juga bakal makin kentara. Nah, menurut lo, lebih ke arah optimis atau lo lebih khawatir, bro? Gue harusnya lebih optimis dong. Tapi sebelum gue bahas tentang optimis, gue pengen nanya, banyak pergeseran. Yang dimaksud dalam banyak pergeseran ini maksudnya gimana, bro? Iya, jadi yang aku maksud banyak pergeseran itu perubahan besar dalam cara kita kerja, belajar, sampai pola kehidupan. Contohnya AI bisa otomatisasi banyak pekerjaan rutin, terus mungkin muncul pekerjaan-pekerjaan baru yang belum kita bayangin sekarang. Jadi pola interaksi manusia sama pekerjaan, ekonomi, dan bahkan nilai-nilai sosial itu bisa berubah total. Oke, kalau itu gue percaya tuh, berarti kreatif gitu, gue percaya. Tapi yang ingin gue tanyain saat ini, di era AI yang super canggih ini, mungkin nggak sih bahwasanya banyak orang yang akan dipecat atau sulit mendapatkan suatu pekerjaan karena AI sendiri udah bisa menyelesaikan tugas itu dengan sangat baik? Iya bro, itu memang salah satu kekhawatiran yang paling besar. AI bisa ngerjain tugas-tugas yang dulunya dianggap rumit, misalnya analisis data, layanan pelanggan, bahkan beberapa profesi kreatif. Jadi iya, bakal ada sebagian pekerjaan yang hilang, tapi di sisi lain bakal muncul juga lapangan kerja baru, walaupun mungkin butuh adaptasi dan skill baru dari kita. Oke, udah dapat jawaban gue dan saat ini gue pengen tanya lapangan kerja baru dan skill baru. Coba kamu jelaskan, lalu kamu contohkan apa itu? Siap bro. Jadi lapangan kerja baru itu biasanya muncul di bidang-bidang yang membutuhkan pemahaman AI, integrasi teknologi, atau peran yang fokus ke human touch. Contohnya ada spesialis AI yang ngerti cara ngeintegrasiin AI ke bisnis, terus ada data scientist yang ngolah data buat bikin keputusan, atau UX designer yang merancang interaksi manusia dengan sistem AI. Skill yang penting itu biasanya kayak pemrograman, analisis data, desain interaksi, sama kemampuan adaptasi yang tinggi, biar kita bisa terus relevan di era yang berubah-ubah ini. Oke, ini ada spesialis AI kan kamu bilang. Oke, iya, betul bang. Oke, gue pengen nanya begini nih. Kalau seandainya ada oknum manusia yang dengan sengaja dia menciptakan AI yang ingin menguasai dunia, bisa nggak terjadi? Wah, itu skenario yang sering muncul di film atau fiksi ilmiah ya. Secara teknis, AI itu cuma alat, jadi dia nggak punya niat sendiri. Tapi memang ada resiko kalau AI disalahgunakan, misalnya oleh individu atau organisasi yang punya kekuatan besar. Jadi makanya penting banget ada regulasi, transparansi, dan etika yang mengawal pengembangan AI supaya nggak sampai terjadi penyalahgunaan yang berbahaya. Yang dimaksud kamu maksudnya negara otonom gitu ya, yang bisa mempunyai senjata secara otomatis dengan target yang otomatis, begitu maksudnya? Atau ada yang lain? Iya, tepat bro. Salah satu kekhawatiran besar itu justru di situ. Kalau AI digunakan buat sistem senjata otonom, di mana target diputuskan AI tanpa campur tangan manusia. Ini bisa bikin perang lebih nggak terprediksi dan bikin dilema etis yang serius. Jadi itu salah satu aspek yang kita mesti hati-hatiin banget. Tapi gue pikir sekarang udah ada nih, bahwasanya ada drone tanpa awak pesawat. Jadi kan secara nggak langsung ada hubungan dengan AI. Iya, betul banget bro. Drone tanpa awak itu memang sering dikendalikan oleh AI, terutama buat navigasi, pengenalan objek, atau bahkan pengambilan keputusan otomatis. Jadi memang sudah ada hubungan yang cukup erat, dan itulah kenapa banyak yang khawatir soal regulasi dan pengawasan AI di sektor itu, biar nggak salah arah. Oke,
Ini pertanyaan gue nih, sangat menarik banget nih. Kalau seandainya gue menciptakan robot drone yang sangat besar, anggaplah transformer yang sangat besar, lalu gue isi data-data yang menarik, lalu gue ciptakan dengan desain ataupun dengan chip untuk merusak atau membunuh manusia, mungkin nggak itu bisa terjadi? Wah, itu skenario yang sangat berbahaya sih bro. Secara teknis mungkin, tapi itu jelas ilegal dan ada batas etis yang sangat ketat. Sekarang hampir semua negara punya regulasi yang melarang AI dan robot yang dirancang untuk kekerasan. Jadi walaupun secara teknologi mungkin bisa, tapi secara hukum, etika, dan keamanan itu benar-benar dilarang dan harus dihindari. Oke, ya berarti secara nggak langsung kamu bilang ini bisa mungkin terjadi. Tapi kita doakan semoga baik-baik aja. Oke, kita alihkan pembicaraan kita tentang apa yang harus dilakukan dengan generasi anak muda dengan AI yang super canggih. Setuju banget bro. Menurutku kita harus fokus ke pendidikan yang adaptif. Jadi anak-anak muda itu diajari bukan cuma skill teknis, tapi juga kemampuan kritis, etika, kreativitas, dan kolaborasi. Jadi mereka siap gak cuma bersaing, tapi juga menciptakan nilai baru di era AI. Gue sangat menarik banget ketika lu bilang kolaborasi. Kolaborasi dalam arti antara manusia dengan AI bisa jalan bersamaan. Secara nggak langsung adalah AI yang mendesain, AI yang membuat, tapi dengan ide, dengan kreatif dari manusia sendiri, betul nggak tak? Iya, persis bro. Jadi AI itu bisa jadi semacam asisten yang membantu mempercepat proses, misalnya ngasih ide, analisis, atau simulasi, tapi kreativitas intinya tetap dari manusia. Jadi kolaborasi ini bikin kita bisa eksplorasi ide-ide yang lebih luas dan inovatif. Oke, thank you banget, ini sangat menarik banget. Boleh nggak aku minta tolong kamu buatin kata-kata mutiara yang sangat indah tentang masa depan manusia dengan AI yang harus kolaborasi untuk menciptakan kesuksesan. Tentu bro. Bayangin masa depan di mana manusia dan AI berjalan beriringan, bukan sebagai pesaing, tapi sebagai mitra. Disinilah kreativitas manusia dengan imajinasi dan empati bertemu dengan kecanggihan AI. Bersama, kita bisa membangun dunia yang lebih adil, lebih produktif, dan penuh peluang, di mana kesuksesan tak lagi jadi milik segelintir orang, tapi milik kita bersama. Oke, thank you banget ya bro. Siap, bro. Senang banget bisa bantu. Kalau nanti ada hal lain yang mau dibahas, atau butuh inspirasi lagi, tinggal kasih tahu aja ya. Oke teman-teman, itu jawaban dari AI, sangat menarik ya. Kalau seandainya, tadi gue udah tanya, maksudnya gimana kalau seandainya ada manusia yang menciptakan AI dengan chip untuk merusak atau membunuh manusia, untuk menguasai dunia, seperti di film-film, bisa nggak? Mungkin itu bisa. Cuman yang perlu teman-teman ketahui, bahwasannya robot AI ini dia mungkin pintar, dia bisa mendesain, bisa menciptakan lagu, dia bisa kreatif, tapi ingat, mereka diciptakan tanpa perasaan, jadi sehingga cukup yang bisa mereka lakukan, cukup yang dicipkan di dalam diri mereka. Contohnya nih, yang gua tadi lu pakai ChatGPT, ya ada pengetahuan mereka tentang masalah hal-hal yang ada di Google, ya lebih dari itu. Kalau seandainya gua suruh dia, kamu nyuruh, aku nyuruh curi duit, gimana caranya gue bisa bobolin ini, itu nggak bisa, karena nggak bisa diciptakan dari seperti itu. Jadi buat teman-teman, kalau pertanyaan yang tadi gue bilang, intinya AI hanya bisa mengerjakan sesuai yang kita perlukan atau yang kita butuhkan. Jadi secara nggak langsung, yang robot AI juga katakan yang tadi, bahwasanya kolaborasi antara kita dengan AI itu sangat bagus, sangat baik. Kemungkinan besar ada suatu pekerjaan di masa depan yang akan datang, bahwasannya kita sebagai umat manusia ini bisa membuat satu kolaborasi yang sangat bagus. Kita memanfaatkan AI di masa depan. Jadi buat teman-teman gue, tetap semangat, jangan pernah menyerah, manfaatkan AI. AI adalah jalan kesuksesan manusia yang akan datang. Buat teman-teman tetap semangat dan tetap optimis. Thank you banget.